Ya, sejak usia belia, sangat belia kan sudah menjadi penggembala kambing. Dan menjadi penggembala kambing itu ciri-ciri kenabian ya, ternyata ya. menjadi penggembala kambing itu sesuatu yang amat sangat beliau banggakan hingga dewasa dan hingga menjadi tua. Akbar, Dulu aku pernah menjadi seorang penggembala kambing gitu. Dan Istimewa semenjak belia. Rasulullah SAW sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dan menjadikannya kuat, mandiri, dan bertanggung jawab, padahal usianya masih kecil. Nah, 9 karakter dasar yang perlu dimiliki oleh seorang anak, ini menurut Kementerian Pendidikan di Indonesia, bahwa salah duanya, dua halnya, yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana kita, ayah bunda, menanamkan kemandirian dan juga tanggung jawab kepada anak-anak kita? Penulis buku Muhammad Ismail bersama saya di Pine Hill ini. Bun. Ya, Kang Nugi. Istimewa semenjak belia. Ya. Ini mungkin bunda berikan gambaran dulu. Seberapa istimewa Rasulullah SAW itu? Masya Allah, seberapa istimewa beliau. Sangat istimewa dari sejak kecil. Sudah berkali-kali yatim yang tadi kemarin disebut sama Kang Nugi. Terus beliau tinggal dengan, setelah kakeknya wafat, beliau tinggal dengan pamannya, Abu Thalib. Di antara sekian banyak pamannya, kan paman beliau banyak ya. Dan kenapa termasuk dipilihnya Abu Thalib Abu Jahal gitu ya? juga kan, paman beliau. Nah, tetapi memang kakek beliau, Abdul Muthalib, itu sudah berwasiat. Masya Allah. Agar Muhammad kecil ini dirawat oleh Abu Thalib. Gitu, paman Abu Thalib. Kenapa dipilih paman Abu Thalib? Dan ternyata memang Masya Allah, Abu Thalib itu orangnya secara karakter sangat baik, hanif gitu ya, dan sangat dihormati oleh kaumnya. Ya kan, beliau walaupun strata ekonominya betul tidaklah seperti yang lain betul, gitu ya. Walaupun beliau bukan orang kaya anaknya banyak gitu, anaknya banyak, tapi hidupnya miskin. Nah, hidupnya miskin. Jadi Muhammad kecil ini sangat disayang oleh Abu Thalib ya. Sama halnya seperti ketika Muhammad kecil tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah, Bunda Halimatus Sa'diyah, kan banyak keistimewaan terjadi. Air susu beliau jadi penuh, kambing-kambingnya juga air susunya jadi penuh, rumput-rumput di pekarangan Halimah juga. Rumput-rumput di halamannya juga jadi subur gitu ya. Dan bahkan sekampung Bani Sa'ad itu gitu. Nah, sama gitu, walaupun Abu Thalib juga miskin, tetapi kehadiran Muhammad kecil ini menghadirkan ketenangan tersendiri. Masya Allah. Makanya beliau sangat disayang oleh istrinya Abu Thalib, Fatimah. Sangat disayang karena memang Rasulullahnya juga mandiri gitu ya. Dan sopan sekali, sopan sekali gitu. Ya, sampai kalau di buku Muhammad Sang Yatim ya, itu ada, walaupun saya ini belum tahu tingkat kesohihannya sampai seperti apa, tapi ada juga yang menceritakan bahwa Muhammad itu tahu diri banget karena ngerasa, oh iya, saya kan di sini tinggalnya bukan di rumah saya gitu. Ikut sama paman. Jadi beliau itu kalau mau makan gitu ya, nunggu gitu loh. Karena ngerasa nggak enak mungkin kan gitu. Tapi selalu diajak untuk makan. Ayo makan gitu. Dan katanya sih sejak ada Muhammad kecil itu memang rumah tangga Abu Thalib pun menjadi lebih nyaman, lebih harmonis, betul. Dan beliau bekerja, Kang Nugi, ya, sejak usia belia, sangat belia kan sudah menjadi penggembala kambing. Dan menjadi penggembala kambing itu ciri-ciri kenabian ternyata ya. Menjadi penggembala kambing itu sesuatu yang amat sangat beliau banggakan hingga dewasa dan hingga menjadi tua. Dulu aku pernah menjadi seorang penggembala kambing gitu, dan kan luar biasa ya menjadi penggembala kambing itu ya. Yang diurus itu binatang. Kalau kita ngurus anak-anak kan duduk sini, duduk gitu. Ini kambing gitu ya. Ini kambing disuruh ke sana. Yang sebenarnya lebih liar kan? ya. Iya gitu. Jadi Masya Allah gitu. Dan beliau
kalau istimewanya juga terlihat, beliau tuh memang sudah selain pekerja keras, beliau sudah mulai belajar berbisnis sejak kecil kan. Bahkan di usia 12 tahun, sekitar 12 tahun kan dibawa oleh sudah ikut kepada Abu Thalib ya. Karena Abu Thalib itu nggak pernah tega ninggalin keponakannya tersayang ini lama-lama. Kan perjalanan bisnis dulu nggak kayak kita sekarang ya. Kita sekarang pergi kemana-kemana, by plane, hanya sebentar gitu. Kalau dulu gitu bayangkan dari Mekah ke Syam gitu kan, dari Mekah ke Palestina. Luar biasa ya, jauh dan naik unta gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya naik unta. Kalau sekarang cuman tinggal terbang sebentar. Jadi pasti meninggalkan untuk jangka waktu yang lama, dan Abu Thalib ini nggak tega. Jadi dibawalah serta sambil belajar. Dan ya kan? Itu adalah tarbiyah juga. Betul, ya ternyata. Itu tarbiyah kan. Beliau berhubungan dengan banyak orang, ketemu banyak orang, berhubungan dengan orang lain, teman-temannya Abu Thalib ya kan, yang lebih dewasa dari beliau gitu. Dan yang istimewa adalah beliau saat itu bertemu dengan pendeta Buhaira. Jadi ketika sampai di satu daerah ya di Basra ya kan, ada satu pendeta Nasrani, Buhairo atau Buhoro gitu yang menyebutnya, mengundang nih rombongannya Abu Thalib, diundang datang. Nah ketika diundang, kok ada satu rombongan yang nggak ikut gitu. Siapa? Anak kecil itu gitu. Anak kecil itu disuruh dibawa kan, disuruh dibawa. Terus ditanyakanlah kepada Abu Thalib, siapa ayah anak ini? Anak ini siapa namanya? Disebutkanlah anak ini namanya ini. Dan paman Abu Thalib itu saat itu mengaku ayah. Ayahnya saya gitu. Tidak mungkin. Kata pendeta Buhaira kan, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ayah anak ini pasti sudah meninggal. Buhaira sudah melihat tanda-tanda itu semenjak belia. Betul, gitu. Karena sudah diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Termasuk di Injil. Iya kan? Termasuk di Injil disebutkan bahwa memang nanti ada nabi terakhir dengan ciri-ciri yang sudah sangat detail gitu. Kan Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi kan beliau tuh mencari-cari kan. Salman Al-Farisi tuh nyari-nyari kan dengan latar belakang beliau belajar gitu di agamanya kan gitu, nyari mana ini nabi terakhir, sampailah ketemu dengan Muhammad Rasulullah. Jadi gini Bun, nah itu kan sirohnya tuh begitu luar biasa ya. Bagaimana cara mengimplementasikan antara siroh ini kepada anak bahwa kamu tuh mandiri dong gitu, bertanggung jawab dong. Apalagi kan anak-anak sekarang enak banget ya, mau ada apa aja gitu ada. Dilatih Kang Nugi, ya segala sesuatu itu pasti praktis ya kan gitu. Segala sesuatu mesti dilatih, latih anak-anak untuk bekerja keras gitu ya. Jangan sedikit-sedikit pakai sepatu dipakein, mandi dimandiin karena gitu. Kan sayang. Iya karena sayang. Nah justru tapi itu. Akhirnya. Ya, tapi akhirnya kemudian mendidik anak-anak kita jadi manja gitu ya. Mau mandi udah semua disiapin gitu. Bajunya, anduknya, apanya gitu. Ya masih balita. Oke lah diajarin sedikit-sedikit, tapi tetap dia harus dilatih kemandirian gitu. Sedikit-sedikit. Saya pernah Kang Nugi lagi pas ke Guangzhou ya, lagi jalan-jalan tuh waktu itu. Bukan di Guangzhou, di Disney Sea di Jepang. Ada anak kecil gitu. Terus dia repot bener gitu ya, repot banget. Saya mau bantuin. Tahu nggak, saya dimarahin. Iya, dia nggak mau dibantuin. Berarti di sana itu sudah melek banget gitu ya? Gitu. Hah? Dia nggak mau dibantuin. Maksud saya tuh cuma mau ngebantuin karena ngelihat dia kerepotan dan anak kecil bawa tas gede gitu-gitu kan. Dia nggak mau dibantuin, katanya dia bisa sendiri. Gitu dia bisa sendiri. Masya Allah ya. Dan itu kan gitu. Kita harus menanamkan kepada anak-anak dan ngajarin mereka bekerja loh Kang Nugi. Menurut saya ya penting. Makanya kalau di buku yang istimewa semenjak belia di yang cerita Abidnya kan
itu ada persiapan untuk market day, ya, belajar berbisnis, mengajarkan entrepreneurship ya. Karena entrepreneurship itu kan kemandirian betul, juga. Dan itu dilakukan kan oleh Rasulullah SAW sejak kecil. Iya. Ya makanya Kang Nugi kan punya podcast tuh Amal Niaga Talks, ya, membicarakan tentang muamalah sebagainya, entrepreneurship. Itu dicontohkan Kang Nugi. Kita mengajarkan kepada anak-anak, menanamkan ya orang tua bahwa bekerja keras itu tidak hina. Itu. Ya, justru Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Gitu. Sampai tangan yang keras-keras itu dicintai oleh Allah karena kerja keras keras gitu ya, bekerja keras gitu. Kemudian yang kedua adalah melatih anak-anak disiplin, ya, melatih anak-anak disiplin segala hal gitu. Yang paling mudah untuk melatih kedisiplinan anak-anak itu dengan sholat. Waktu sholat. Iya, sholat kan mengajarkan kedisiplinan banyak banget ya. Nanti ada kita bahas di yang lain. Tapi mengajarkan tentang disiplin waktu, disiplin makan, disiplin itu segala sesuatunya gitu. Mengajarkan kepada mereka karena Muhammad kecil tuh dulu begitu gitu. Ya, dia juga dilatih dengan sangat otomatis kan karena dia harus harus menggembala, harus sendirian, makanya menitipkan diri lah gitu ya. Gitu. Jadi kan beliau saat itu bisa memanage dirinya sendiri. Memanage dirinya sendiri. Walaupun masih itu yang sangat penting, betul. Dan kita boleh kok sekali-sekali ya untuk melatih kemandirian, melatih anak-anak bertanggung jawab. Itu memberikan hadiah ketika memang mereka melakukan hal kebaikan. Reward, tapi juga boleh memberikan punishment ketika boleh dong, mereka melakukan kesalahan. Sedikit aja, ini nih greget juga, karena banyak yang nanya, seperti apa sih hukuman buat anak-anak gitu? Kalau misalnya kan, kadang-kadang kan kalau orang tua kadang-kadang berlebihan, atau kadang-kadang nggak ada sama sekali. Hukuman boleh, saya pernah bahas tentang hukuman. Menghukum anak itu boleh, yang penting sudah ada kesepakatan sebelumnya. Itu kuncinya teman-teman sekalian, kesepakatan. Kadang-kadang kita nggak punya kesepakatan, tahu-tahu jebret. Dan menghukum dengan hukuman yang mendidik, ya, hukuman yang baik gitu ya, bukan dengan fisik, dengan apapun gitu ya, tapi hukuman yang mendidik. Masya Allah. Mandiri dan bertanggung jawab adalah cita-cita kita, dan kalau misalnya Anda ingin mengajarkan kemandirian dan juga tanggung jawab itu, sebetulnya ada cara mudah, cara shortcutnya, yaitu adalah dengan mengisahkan tentang Rasulullah SAW, karena sudah benar-benar terdapat uswatun hasanah, kisah yang nyata untuk kita, untuk anak-anak kita. Yuk kita hadirkan Rasulullah dalam kehidupan keluarga kita. Parent Trick akan terus hadir menemani ayah bunda dalam juga menghadirkan yang terbaik untuk Ananda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.